membacakan khotbah tentang gereja. Ketika kita membaca atau mendengar tentang tubuh Kristus, maka ada banyak hal yang terlintas di pikiran kita. Tidak sedikit orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, namun tidak mau hidup layaknya Kristus sendiri. Setiap anggota mempunyai fungsi yang berbeda, namun merupakan satu tubuh. Coba kita baca di Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada suatu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Untuk itu, Alkitab telah menggambarkan hubungan yang begitu indah dan membebaskan dalam pelayanan. Jikalau gereja mau belajar dan melihat apa yang Alkitab saksikan tentang bagaimana Allah memakai tiap orang yang dipanggilnya dari kegelapan dan masuk dalam anugerahnya, maka kita pun akan mengerti setiap posisi yang Tuhan anugerahkan. Kita juga dapat membaca di Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 yang berisi tentang cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di ayat ini, orang-orang yang menerima khotbah dari Petrus memberi dirinya dibaptis, dan jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Fantastis bukan? Mereka juga bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Mereka mengucapkan roti bersama dan berdoa bersama. Bahkan kepunyaan salah satu orang adalah kepunyaan bersama. Sekarang saya tanya, apakah Anda mau seperti itu? Dan selalu ada dari antara mereka dan bagi-bagikannya kepada yang membutuhkan, sambil memuji Allah, dan mereka pun disukai banyak orang. Bagaimana tidak? Siapa sih yang mau menjual hartanya dan bagi-bagikannya kepada yang lebih membutuhkan? Pasti tidak banyak atau bahkan dapat dihitung pakai jari. Kita sepatutnya mengikuti hidup gereja pertama yang sangat baik. Bagaimanapun, cara hidup gereja perdana tidak boleh berkurang ataupun lenyap dari dunia orang-orang Kristen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan selamat siang. Shalom semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khotbah tentang gereja yang bertumbuh dan berkembang yang diambil dari 1 Efesus 1 ayat 18 sampai 23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama-nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Jadi gini, kalau misalkan kita orang-orang dalam gereja itu bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, terus kita juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, terus kita juga tunduk sama kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, mau rohani, mau pribadi, atau secara bersama-sama.
Itu baru yang dinamakan mengalami pertumbuhan gereja yang sejati. Kita juga bisa baca dari 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diberikan oleh yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu udah nanamin dasar iman daripada kita seorang. Jadi kita tuh gak boleh ngerusak apa yang telah Tuhan tanam pada kita. Malah harusnya kita membangun rumah kita dengan emas, perak, dan batu permata yang adalah lambang kemurnian dan kualitas yang tahan uji. Bukannya kita membangun rumah kita menggunakan kayu, rumput kering, atau jerami yang adalah gambaran tentang perkara-perkara duniawi yang dipenuhi oleh nafsu yang bersifat daging. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom semuanya, saya Jennifer dari kelas 9A. Hari ini saya akan membawakan khotbah tentang gereja yang diambil dari ayat Ibrani 10 ayat 25. Kita bisa buka di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Oke. Jadi di sini tuh ayat Alkitabnya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita tuh sering banget kan kayak males banget buat pergi ke pertemuan ibadah, maupun itu ibadah yang wajib atau nggak wajib. Apalagi nggak wajib kan, kita kayak aduh nggak wajib, nggak usah lah gitu. Tapi tuh kita sadar gak sih, mau wajib mau enggak itu yang dimau, itu yang diinginkan Tuhan kan. Apalagi wajib kayak ibadah kayak sekarang ya kan, lagi musim COVID-19, kita nggak bisa ibadah bersama di hari Paskah ya kan, sedih banget, sumpah demi apapun sedih banget. Jadi tuh gimana ya, ya kita walaupun sekarang lagi musim yang kita benar-benar harus di lock di rumah, kita tuh harus benar-benar menjalankan ibadah. Jadi kita nggak boleh melewatkan satu ibadah pun, apalagi kan sekarang udah sama keluarga ya, jadi kita lebih bisa terbuka, bisa lebih kayak ya curhat lah, jadi kayak kesaksian juga boleh tentang apa yang dialami selama COVID-19, selama lockdown di rumah gitu. Terus habis itu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya kan, kalau kalian baca kitab Wahyu, saya lupa Wahyu berapa, tapi ada satu ayat yang menjelaskan bahwa krisis ekonomi itu emang akan mengurang, dan kitab Wahyu itu memang lagi digenapi. Jadi ya kita harus saling menasihati sih intinya, kayak walaupun sekarang ibadahnya di rumah, tapi kalau misalnya kalau saya bangun, mama saya bangun, terus masih ada yang tidur, kita harus dibangunin, nanti bisa dilanjut lagi tidurnya setelah melakukan ibadah. Jadi jangan beralasan untuk tidak beribadah ya teman-teman, karena ibadah itu penting sekali untuk kita, untuk masa depan kita, karena tanpa ibadah kita tuh nggak akan ngerti apa yang Tuhan mau. Apalagi semua itu ada di Alkitab, jadi kalau bisa Alkitabnya juga ganti, jangan HP tetapi Alkitab buku ya, jadi lebih beda lah ya cara baca di Alkitab HP dan di Alkitab buku. Jadi saya mohon jangan sampai kita melewati ibadah, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Walaupun lagi keadaan kayak gini, kita harus tetap berdoa sama Tuhan, harus tetap memuji nama Tuhan walaupun dengan keadaan kayak gini, kayak Tuhan kapan ini selesai, Tuhan kapan ini selesai, Tuhan akan tahu waktunya kapan ini selesai. Jadi terus ibadah, jangan sampai kita melupakan Tuhan gitu loh. Kita juga harus saling menasihati. Kalau misalnya adik kita, teman kita enggak gue malas ibadah, ayo dong teman-teman, kita harus, apalagi di hari Tuhan yang mendekat, di kitab Ibrani ini dituliskan kalau hari Tuhan udah mendekat. Jadi kita harus saling menasihati dan harus saling mendorong supaya makin dekat dengan Tuhan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kita semakin ingat Tuhan, semoga kita makin rajin ibadah, semoga kita makin rindu Tuhan, dan God bless you all. Terima kasih. Shalom semuanya. Jadi hari ini saya akan membacakan sebuah khotbah dari Roma
Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dari ayat ini kita dapat mengambil 4 hal, yaitu pertama, tubuh Kristus terdiri dari banyak bagian yang berbeda. Coba kita lihat bagiannya. Kita semua itu berbeda, tidak ada yang seperti aku dan tidak ada yang terdengar seperti kamu. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat menyukai variasi. Kedua, kita semua dibutuhkan untuk membangun satu tubuh yang lengkap. Tidak ada yang boleh berkata, aku tidak penting. Gereja membutuhkan kita semua. Ketiga, kita semua punya peran. Kita semua memiliki peran dan pelayanan yang berbeda. Jika semua bagian tubuh fisik kita memiliki peran yang sama, kita tidak akan berfungsi. Hal yang sama pun berlaku untuk gereja. Keempat, kita saling memiliki. Kita bukan hanya milik Tuhan, tetapi kita juga milik satu sama lain. Kita adalah anggota tubuh Kristus, dan berarti kita adalah objek-objek dari cinta kasih-Nya. Dia sangat mencintai dan mengasihi kita. Di dalam Efesus 1 ayat 22-23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Jadi kita adalah tubuh Kristus dan kita harus mempergunakan tubuh itu sebagai senjata untuk kebenaran. Kita wajib melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Dialah kepala dari tubuh. Sekian dari khotbah saya, semoga bermanfaat. Shalom.